Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali di YouTube channel Cilmed Corner. Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat ya. Untuk video kali ini insya Allah saya bakal coba bahas materi tentang metode statistika parametrik ya, yaitu tentang statistika deskriptif. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar tentang uh, konsep-konsep dasar yang ada di statistika ya, kalau nggak salah di video pertama. Nah, untuk video yang kali ini itu kita bakal bahas lebih dalam tentang statistika deskriptifnya nih teman-teman. Nah, tapi untuk buat ingat-ingat lagi, teman-teman ingat gak statistika deskriptif itu apa? Ya, betul banget. Jadi statistika, jadi kita bakal bahas bentar di sini statistika deskriptif. Oke. Nah, teman-teman ingat gak statistika deskriptif itu apa? Ya, betul banget. Jadi, statistika yang berhubungan dengan stati stat salah ya tulisannya. Sorry guys. Statistika yang berhubungan dengan pengumpulan data, meringkas data dan menyajikan data. Meringkas data dan menyajikan data. Oke. Nah, jadi uh, statistika deskriptif itu hanya berhubungan dengan ini ya, teman-teman. Pengumpulan data, meringkas data, dan menyajikan datanya. Nah, uh, sedangkan untuk statistika yang inferensial itu, dia itu menggambarkan konklusi atau membuat kesimpulan tentang populasinya berdasarkan data sampel. Jadi dia itu bakalan nentuin konklusi gitu ya. Kalau misalnya yang inferensial, karena teman-teman harus ingat kalau misalnya statistika itu dibagi menjadi dua, ada statistika deskriptif sama statistika inferensial ya kayak gitu. Nah, uh, karena tadi kita mau bahas tentang statistika deskriptif, nah maka tadi kan teman-teman udah baca ya di sini ada pengumpulan data, meringkas data dan menyajikan data kan lah ya. Nah, tentunya kalau misalnya di statistika itu metode yang digunakannya untuk pengumpulan data ya teman-teman, pengumpulan data itu untuk yang di statistika deskriptif ini dia itu terdiri menjadi ada dua ya pada umumnya. Ada dua, yaitu yang pertama itu ada sensus. Nah, apa nih sensus? Nah, sensus itu adalah penelitian yang sifatnya penelitian yang sifatnya menyeluruh. Oke, menyeluruh. Setiap anggota dalam populasi diteliti karakteristiknya. Setiap anggota dalam populasi diteliti karakteristiknya. Oke. Nah, ini untuk yang sensus. Jadi dia itu lebih menyeluruh ketika apa namanya dicek satu-satu. Jadi setiap anggotanya itu karakteristiknya kayak gimana. Nah, contohnya itu apa? Contohnya gampang ya, misalnya sensus penduduk. Dan sensus penduduk kan pemerintah kan punya kayak database gitu tentang misalnya nama kita siapa, terus tanggal lahir kita uh, itu apa, berapa aja gitu maksudnya. Terus jenis kelamin kita dan sebagainya ya. Pokoknya ada gitu di sensus pendudukan. Nah, terus yang kedua adalah apa nih kira-kira teman-teman? Ya, betul banget. Ada yang namanya metode sampling ya. Nah, metode sampling ini apa? Nah, metode sampling itu hanya penelitian yang hanya sebagian anggota saja, sebagian anggota populasi saja yang diteliti. Oke.
saja yang diteliti karakteristiknya. Oke, nah ini kurang lebih untuk pengumpulan data ya teman-teman. Jadi ingat-ingat pengumpulan data itu pada umumnya ada dua ya metodenya, ada metode sensus, ada metode sampling ya. Kalau misalnya metode sensus itu sifatnya menyeluruh, kalau misalnya sampling itu hanya sebagian kayak gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya nyampe sini. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang ya untuk bagian meringkas data ini nanti kita bakal bahas insya Allah di bagian apa ya? Bagian part 2 ya, insya Allah mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk yang menyajikan data ini kita bakal bahas hari ini ya, soalnya ini itu penting ya teman-teman. Jadi menyajikan data. Jadi penyajian data. Oke. Nah, kalau misalnya di statistika deskriptif, ya ampun, susah banget ngomongnya. Statistika deskriptif itu ya, teman-teman. Dia itu relate banget sama cara kita menyajikan datanya itu nanti seperti apa kayak gitu ya. Nah, biasanya dalam penyajian data ini kita bisa pakai apa aja nih? Satu ya. Kita bisa pakai tabel. Tabel ya. Tabel atau daftar. Oke, nah ini teman-teman tahu lah ya tabel tuh yang kayak gini lah ya. Nah, yang terdiri dari kolom dan baris kayak gini. Ini namanya baris, ini namanya kolom, oke. Nah, itu yang kurang lebih kalau misalnya yang tabel lah, pasti tahu lah ya. Oke, nah uh, ini tabel tuh sebenarnya macam-macam ya teman-teman. Nah, aku bakalan kasih tahu di sini contoh-contohnya ya. Misal yang pertama itu ada apa nih? Ada yang namanya uh, tabel baris kolom. Nah, ini sering banget kita temuin di mana-mana nih yang ini tabel baris kolom. Nah, contohnya itu kayak gimana biar biar teman-teman paham ya. Contoh, maaf ya kalau ini jelek, ya ampun. Nah, kayak gini. Misal jenis barang, banyak barang, misal jenis barang. Jenis barang, kemudian apa lagi? Uh, banyak barang tahun 2010, banyak barang tahun 2000 tahun 2010 misal 2020 lah ya. Kemudian apalagi banyak barang tahun banyak barang tahun 2021. Nah, ini bisa. Oke. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Contoh dari uh, apa ini tabel baris kolom. Nah, ini kan baris nih. Nah, berarti ini tuh isinya apa aja, misal jenis barang A ya, kemudian jenis barang B, kemudian ini adalah jumlah saya. Nah, ini kayak gini ya, semoga teman-teman paham ya. Oke, nah kayak gini ya teman-teman. Nah, ini merupakan tabel baris kolom gitu. Nah, ini bisa diisi misalnya 2500, 2300, 1000, misal 1500. Nah, banyak barangnya berarti ini berapa? Jumlahnya berarti 3500, ya enggak? Kemudian ini 3800. Oke. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman. Jadi untuk tabel baris kolom. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh tanya aja di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya apa lagi nih? Tabel kontingensi ya. Nah, tabel kontingensi ini dia itu kalau misalnya terdiri dari dua variabel kayak gitu ya teman-teman. Nah, maksud aku terdiri dari dua variabel itu jadi gini nih, misalnya ya contoh, uh, ini aku punya kayak tabel gitu ya. Nah, dua variabelnya itu adalah dia itu uh, sebentar, maaf ini jelek. Nah, nih kayak gini.
Ini kualitas barang, ini jenis barang. Kalau tadi kan kalau yang di tabel baris kolom kan dia cuma kayak satu aja ya, satu ini apa namanya? Kayak eh, apa sih? Jadi cuma kayak satu variabel aja, yaitu jenis barang. Nah, kalau ini ada kualitas barang sama sama jenis barang. Nah, kayak gitu ya. Jadi mereka itu nanti dikaitkan dan hubungannya itu apa gitu. Nah, ini ada 1 unit, ada 2 unit, ada 3 unit. Ini ada apa nih? Ya, pertimbangan jumlah misal. Nah, ini. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Nah, terus yang jenis barangnya itu ada barang A, ada barang B, ada jumlahnya juga. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kita hubungkan nih hubungannya itu apa mereka ini ya. Nah, ternyata nanti ketika dihubungkan kayak gini. Sebentar. Tuh. Jadi kualitas barang satu kualitas barang satu yang jenis barangnya A itu misalnya 500 ya. Terus ini 800, kemudian 1200, kemudian berapa lagi nih? 300, 700, 1000 misalnya. Terus 2200, jadi jumlahnya itu berapa ini? Berarti ini 800, 1500, 2200, 2500, 2000, 4000. Oke. Nah, selanjutnya ini kurang lebih untuk tabel baris kolom sama tabel kontingensi ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang masih bingung seperti biasa tanyain aja. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang teman-teman pasti udah tahu ini itu apa? Ya, betul banget tabel atau daftar distribusi daftar distribusi eh, kon daftar distribusi frekuensi. Oke. Nah, distribusi frekuensi ini mungkin teman-teman udah kayak tahu ya, udah tahu di SMA mungkin udah diajarin. Nah, contohnya itu kayak gimana? Aku singkat aja di sini contohnya misalnya eh, ada masa hidup lampu ya, masa hidup lampu berapa jam ya, masa hidup lampu jam satuannya, kemudian eh, ini itu banyak lampunya, banyak lampu, banyak lampu. Oh, nah, maaf ya teman-teman, aku agak pilek jadi uh, hidungnya rada mampet. Nah, banyak lampu, masa hidup lampu jam, banyak lampu. Oke. Nah, ini itu uh, biasanya kalau misalnya ciri-ciri distribusi frekuensi itu biasanya mereka pakai yang namanya interval ya teman-teman. Jadi ini nanti kayak 3000, dari 3000 jam sampai 4999. Ini banyak lampu yang mati ya teman-teman. Jadi ini kayak nguji kekuatan lampunya aja. Jadi banyak ya lampu yang mati di antara sekitar 3000 sampai 4999 jam itu misalnya berapa? 12 misalnya. Oke. Terus 5000 sampai berapa nih? 699. Itu berapa misalnya 20. Terus 7000 sampai 899. Wah, ini keren banget sih lampunya. 10 misalnya. Oke, nah ini jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa nih kira-kira? Berarti 3, kemudian ini kan 10 ya. 3 berarti 42 ya. 42 lampu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Untuk yang distribusi frekuensi. Jadi umumnya mereka pakai kayak rentang gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk yang
penyajian data menggunakan tabel atau daftar. Nah, selanjutnya data itu bisa disajikan dengan cara lain selain menggunakan tabel atau daftar ya teman-teman. Nah, yang kedua itu apa nih kira-kira? Teman-teman bisa tebak nggak? Nah, ya betul banget dengan menggunakan diagram atau grafik ya. Oke. Nah, diagram atau grafik ini ada banyak macamnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah familiar banget itu adalah yang ke satu itu adalah diagram batang ya. Nah, diagram batang ini sering banget teman-teman lihat pasti ya ketika di SD, SMP ataupun SMA gitu. Nah, contohnya apa? Nah, betul banget. Misal ini set, set. Pendapat yang setuju itu misalnya ini setuju ya. Ini tidak setuju deh. Tidak setuju. Kemudian ini setuju dan ini tidak tahu. Nah, ini ya teman-teman. Contoh dari diagram batang kayak gitu. Nah, uh, selanjutnya diagram selanjutnya itu selain diagram batang itu apa lagi nih teman-teman? Ya betul banget. Kita coba ke diagram garis ya. Mana nih? Dua diagram garis. Nah, diagram garis ini berarti dia itu menggunakan garis ya. Contohnya kayak gini misalnya. Contohnya jumlah mahasiswa peserta magang ya. Ini adalah tabel jumlah, bukan tabel. Maksudnya diagram garis dari jumlah mahasiswa. Oke, ketulis saja di sini. Jumlah mahasiswa peserta magang. Oke, peserta magang. Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Ini set. Oke, ini set juga. Nah, misal tahun 2005, 2006. Ini kenapa kayak gini tulisannya ya ampun maaf guys. 2006, 2007, 2008. Oke. Nah, uh, kita misalnya dapatnya itu ini 100, 200, 300. Nah, untuk 2005 itu misalnya 300 ya. Terus 2006 itu 200. Terus 2007 itu 250 misal ya ini. Terus 2008 itu adalah 150 misalnya. Nah, maka diagram garis itu kita hubungkan ini titik-titik ini setiap tahunnya sehingga membentuk kayak garis gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini disebutnya diagram garis ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya habis diagram garis itu ada yang namanya diagram lambang. Diagram lambang. Nah, diagram lambang ini kayak gimana contohnya? Contohnya itu diagram lambang kayak gini misalnya ada sebuah produk ya. Ini produk A. Sebentar, produk A. Ini yang warna ini produk A misalnya warnanya merah ya. Nah, terus produk B itu warnanya kuning. Oke. Produk B. Dan ini warnanya hijau. Produk C. Nah, ketika digambar di sini ya, itu tuh bakalan kayak misal 4, 12, 18. Itu tuh bakalan kayak gini. Kok ini 4, 12, 18? Sorry guys, ini salah. 4, 4, sebentar. Ini 4, ini berarti berapa ya? 4, 8, 12 misalnya. Nah, ini bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Oke. Nah, kayak gitu. Terus nanti ini tuh ya, teman-teman.
uh, produk ABC ini bakalan kayak dilihat gitu loh. Ini produk A itu misalnya kayak gini. Set 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 ya. Ini produk A. Nah, untuk produk B itu kayak gini misalnya. Maaf ya ampun. Nah, produk B ya. Nah, produk C itu misalnya kayak gini. Oke, nah kayak gitu ya. Ini biasanya warna merah. Gitu, misalnya warna merah. Karena produk ini produk A, produk B, produk C. Kayak gitu ya. Nanti sesuai warna gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk diagram lambang. Nah, selanjutnya itu ada diagram lingkaran ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering lihat kalau untuk diagram lingkaran ini. Nah, diagram lingkaran ini contohnya kayak gimana? Contohnya itu misalnya kita bikin lingkaran di sini ya. Aduh, jelek banget guys. Ya ampun, maafkan. Sebentar. Semoga oke. Ya maaf ya kalau jelek. Nah, ini nih kok sebentar. Ini oke. Nah, ini itu presentasi dari yang setuju misalnya. Oke. Yang setuju itu 80%. Nah, yang tidak setuju itu misalnya 20% kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk diagram apa namanya? Diagram lingkaran ya, teman-teman. Intinya dia bentuknya lingkaran terus kayak ada presentasi atau enggak derajat kayak gitu. Nah, nomor 5 itu selanjutnya itu ada diagram peta atau kartogram. Diagram peta atau uh, kartogram. Nah, mohon maaf aku nggak bisa gambarnya di sini ya teman-teman. Tapi intinya contohnya itu untuk diagram peta atau kartogram itu uh, dia itu seperti peta. Contoh ya ini contoh aja seperti peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, sumber daya alam di Indonesia, oke, pada peta. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat aja nanti contoh contoh tabel sorry, contoh diagramnya di internet ya kalau misalnya kurang paham. Tapi intinya ini ya, seperti peta persebaran sumber daya alam di Indonesia pada peta. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di peta itu bakalan ada kayak ini batu bara, ini minyak bumi. Jadi mereka tuh kayak punya lambang masing-masing gitu. Terus nanti kayak ditaruh di setiap apa sih di petanya tuh kayak ada di situ kayak gitu. Jadi lambang itu tuh ada di petanya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk diagram peta. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu adalah untuk diagram itu adalah diagram pencar atau titik. Pencar atau titik. Nah, untuk diagram pencar atau titik ini, teman-teman contohnya itu misalnya kayak gini. Udah sering lihat kan ya? Misalnya kayak gini. Ini misalnya 0, 2, 4, 6, 8. Oke. Ini misalnya bulan ya. Bulan ke-0, bulan kedua. Terus ini kayak sesuatunya misalnya nggak entah apapun itulah. Nah, terus kita tuh bakalan kayak kayak ngedot gitu loh. Set, 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 set kayak gitu. Nah, nanti terbentuklah kayak titik-titik gini, kayak gitu. Nah, ini namanya diagram pencar atau diagram titik ya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga teman-teman paham. Nah, jadi intinya tadi statistika deskriptif itu dia berhubungan dengan pengumpulan data, meringkas data, dan menyajikan data. Terus pengumpulan data itu umumnya ada dua teknik, yaitu teknik sensus sama teknik sampling. Jangan lupa untuk bagian ini, semoga teman-teman lebih paham ya. Nah, untuk penyajian data itu bisa pakai tabel, bisa pakai diagram, dan mereka itu masing-masingnya ada banyak kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi ini aku lagi rada pilek. Jadi
tadi juga bersin, jadi mohon maaf. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.